Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2841 Slip Giok Ciptaan. Di benua Mangu tercatat dalam kronik, benua Mangu pernah mengalami zaman prasejarah, zaman dahulu kala, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan zaman sekarang. Tahun-tahun di atas zaman prasejarah tidak diketahui semua orang, ketika umat manusia baru saja bangkit. Yang menarik dari kronik ini adalah, pada dasarnya setiap jutaan tahun di benua kuno, era baru akan memasukinya. Di zaman kuno, setelah jutaan tahun, kita memasuki zaman kuno. Zaman kuno, setelah jutaan tahun, memasuki abad pertengahan. Era Parubaya, setelah jutaan tahun, memasuki era modern. Di zaman modern, setelah jutaan tahun, kita memasuki era di mana Lin Bai hidup. Dengan kata lain, hampir 4 hingga 5 juta tahun telah berlalu sejak zaman kuno Lin Bai dan yang lainnya sekarang. Angka ini, bahkan di dunia seni bela diri yang luas, masih merupakan angka tahun yang mengejutkan. Dugu Ye adalah sosok dari zaman dahulu kala. Dugu King dan Ye Yi adalah tokoh-tokoh akhir zaman kuno dan awal zaman kuno, pantas menyebut mereka orang-orang kuat dari zaman kuno, dan juga tepat menyebut mereka pejuang dari zaman kuno. Di benua kuno, kronik secara bertahap menghilang. Kecuali beberapa kekuatan super kuat seperti Kerajaan Suci Pusat, kekuatan lain jarang mengetahui kronik benua kuno. Oleh karena itu, banyak prajurit dapat dengan mudah kebingungan karakter dari kuno, dan abad pertengahan waktu. Bagaimanapun, di benua kuno saat ini, selama karakternya muncul di klasik, tidak peduli dari era mana mereka berasal di zaman kuno, dan abad pertengahan, mereka akan secara seragam disebut orang kuat dari zaman kuno. Dalam kurun waktu yang begitu lama, keluarga Dewa Pedang pasti mengalami pasang surut, naik turun, dan gejolak yang tidak diketahui. Jika tidak, keluarga Ye, sebagai budak dari keluarga Dugu, tidak akan mampu mengimbangi keluarga Dugu, pasti ada masa kelam di periode ini. Namun jangka waktu ini telah berlalu begitu lama sehingga tidak dapat diverifikasi lagi. Apakah kamu kenal Dugu Bai, Dugu Yunhei, Ye Changye, dan Ye Yueseng? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa Gunung tersenyum dan berkata, Tuan, orang-orang yang Anda sebutkan ini dapat dianggap sebagai orang-orang yang memiliki kenangan paling mendalam dalam ingatan saya, kecuali Tuan Dugu Ye, Tuan Dugu King, dan Tuan Ye Yi. Mereka semua adalah pemilik yang baik. Saya pernah berziarah ke sini untuk memuja peti mati Tuan Dugu King, dan saya juga memberi mereka beberapa berkah sesuai dengan instruksi Tuan Dugu King sebelum kematiannya. Saya percaya bahwa mereka mengandalkan berkah ini, dan mereka juga harus mendapat berkah di benua kuno. Beberapa pencapaian kecil. Lin Bai mengangguk dan berkata, memang, mereka kemudian menjadi orang kuat yang menekan 5 benua di benua kuno, itulah yang Anda sebut sosok tingkat Dewa Pedang. Setelah mendengar ini, Dewa Gunung tersenyumlah dengan lega. Lin Bai bertanya, berkah apa yang Anda berikan kepada mereka? Dewa Gunung tersenyum sedikit dan berkata, itu hanya beberapa kitab suci yang disalin secara pribadi oleh Guru Dugu King sebelum dia menjadi seorang Tao, meskipun itu hanyalah kitab suci biasa. Itu karena Guru Dugu King telah menjadi seorang Tao yang kuat pada saat itu, sehingga pantun Tao peninggalan Guru Dugu King tertinggal di atasnya. Jika seorang pendekar memakainya dalam waktu yang lama, atau mengulas dan membacanya setiap hari, maka akan meningkatkan kemampuannya ketika ia memasuki Taoisme. Di masa depan, hanya beberapa kesempatan. Gadget semacam ini mungkin tidak layak disebutkan di depan Anda, tetapi bagi para pejuang benua kuno, ini adalah harta langka. Dewa Gunung mengatakan ini, jelas tidak ingin berikan padanya, maksud Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, mengapa hal itu tidak layak untuk disebutkan kepadaku? Dewa Gunung tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian berkata, Tuan, bukankah para tetua di keluarga Anda memberi tahu Anda? Suatu kali, surga melahap Anda jenderal klan barbar benua kuno digunakan sebagai medan perang. Pertempuran itu hampir menghancurkan seluruh benua kuno. Mata Lin Bai berkilat dan dia berkata dengan terkejut, apakah ada hal seperti itu? Dewa Gunung berkata dengan terkejut. Melihat ekspresi Lin Bai, dia sepertinya benar-benar tidak tahu, jadi dia berkata, itu seharusnya terjadi sebelum hutan belantara kuno terbelah. Menurut legenda, ada pertarungan antar dewa di zaman kuno. Satu orang menelan langit dan bumi, dan yang lainnya setinggi 100 kaki. Kedua dewa itu bertarung satu sama lain, menghancurkan dunia kuno, dan juga menjadikan kaum barbar benua kuno telah memasuki era kuno. Kemudian, setelah para pejuang dari benua kuno pergi, saya mengetahui bahwa kedua dewa, satu adalah seorang pejuang dari klan Tiantian, dan yang lainnya adalah jenderal dewa dari klan dewa raksasa.
Apakah kamu tidak mengetahui hal ini? Dewa Gunung berkata dengan ragu. Mata Lin Bai tidak bisa menahan kilatan. Ternyata sebelum benua kuno dibuka, prajurit dari klan Tian-Tian dan klan Dewa Raksasa telah ada di sini dan bertarung. Dengan kekuatan klan surga yang memangsa dan klan Dewa Raksasa, di hadapan umat manusia pada zaman prasejarah, mereka hanyalah dewa langit dan bumi. Tak heran jika Dewa Gunung begitu ketakutan setelah melihat kekuatan yang melahap tersebut. Dilakukan oleh Lin Bai. Lin Bai segera mengesampingkan topik itu dan berkata, saya ingin melihat kitab suci yang dikutip oleh senior Dugu King. Dewa Gunung tertegun, dan tersenyum, tentu saja bisa. Setelah mengatakan itu, Dewa Gunung mengangkat tangannya dan bergerak, lebar satu jari, lebar dua jari, sebuah slip giok sepanjang satu kaki jatuh ke tangannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai memegang slip giok dan merasakan ada aura roh peri yang meresap ke dalamnya. Slip giok itu berwarna hijau dan dipenuhi cahaya. Kelihatannya sangat luar biasa, seolah-olah itu bukan benda fana melainkan milik keluarga peri. Pada slip giok, terdapat kalimat pendek yang ditulis dalam bahasa Tiongkok kuno, mereka yang mengikuti jalan surga, hidup dalam kekacauan, tidak memiliki aturan, dan mengatur segala sesuatu. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba, dingin datang dan musim panas tiba, musim semi berlalu dan musim gugur tiba, dingin datang dan musim panas tiba, musim semi berlalu dan musim gugur tiba, dingin datang dan musim panas tiba, matahari dan bulan bergantian, kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian. Mereka yang mengikuti jalan kemanusiaan, mengikuti perkembangan zaman. Lahir, kurang dari 100 tahun, dia bangkit melawan langit, menghabiskan semua yin dan yang, mencuri ciptaan, menambah kekuatan pada tubuhnya, menggunakan ramuan untuk memahami Tao, menggunakan Tao untuk berkomunikasi dengan para dewa, menggunakan kekuatan supernatural untuk melampaui yin dan yang, membalikkan reinkarnasi, mendapatkan keabadian, dan menjadi sangat bebas. Lin Bai melihat kata-kata ini di slip giok dan membacanya dalam hati. Dan kali ini, sepertinya hal itu memberi Lin Bai banyak wawasan, dan bahkan memberi Lin Bai perasaan yang sangat halus, seolah-olah dia memahami dunia dengan lebih baik. Bahkan aura di sekitar Lin Bai tampak ingin sekali mendekati Lin Bai. Apakah ini Dao Yun? Mata Lin Bai berkilat dan dia berkata dengan rasa ingin tahu yang besar. Dewa Gunung berkata, setiap prajurit yang datang ke sini untuk melihat peti mati Tuan Dugu King, saya akan memberi Anda slip giok, yang dapat dianggap sebagai hadiah kecil karena menjadi tuan rumah. Lin Bai tertawa dan berkata, sulit dipercaya. Dugu Bei, Dugu Yunhe dan yang lainnya mengandalkan slip giok ini untuk menjadi orang kuat yang menekan 5 benua. Lin Bai terkekeh. Dewa Gunung berkata, jika Anda menyukainya, saya dapat memberikan slip giok ini kepada Anda. Kalau begitu saya akan menerimanya, terima kasih. Lin Bai juga tidak ambigu dan memasukkan slip giok itu langsung ke dalam tas penyimpanan sambil tersenyum. Dikatakan, Dewa Gunung tertegun dan memandang Lin Bai dengan tercengang, dia benar-benar tidak percaya bahwa Lin Bai menerimanya begitu saja. Dewa Gunung kemudian berkata, tetapi Tuan, batu giok ini telah disimpan begitu lama karena saya telah membesarkannya sepanjang tahun. Jadi, begitu ia meninggalkan tempat ini, ia hanya dapat bertahan paling lama 1 tahun sebelum dihancurkan. Jadi jika kamu ingin meninggalkan tempat ini, kamu akan dihancurkan. Jika kamu bisa mendapatkan berkah darinya, aku harap kamu akan memanfaatkan waktu. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, oke, aku tahu, meskipun saya menerima slip giok, itu tidak cukup. Bab 2842 tidak ada orang baik di klan Tian-Tian. Meskipun aku menerima slip giok, itu tidak cukup. Lin Bai memandang Dewa Gunung dan berkata dengan tegas. Dewa Gunung tertegun dan memandang Lin Bai dengan mulut terbuka. Dia tersenyum pahit dan berkata, Tuan, apalagi yang Anda inginkan? Lin Bai terkekeh dan berkata, sesuatu yang dapat membuat jiwa pedang pemakan muncul di wajahnya. Inisiatif sendiri. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Hal semacam itu. Dewa Gunung menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Bai berkata sambil tersenyum tanpa berkata-kata, jika kamu tidak mau mengambil inisiatif untuk memberikannya kepadaku, maka aku harus melepaskan jiwa pedang pemakan dan membiarkannya mengambilnya sendiri. Kamu juga telah melihat kekuatannya. Itu akan menghancurkan tempat ini sebentar lagi. Hal-hal di antara keduanya, kata Lin Bai sambil tersenyum. Dewa Gunung tertegun dan ragu-ragu. Lin Bai berkata, hal yang diinginkan oleh jiwa pedang pemakan ada di dalam peti mati. Haruskah Anda mengeluarkannya dan memberikannya sendiri kepada saya, atau haruskah saya membuka peti mati itu dan mengambilnya sendiri? Tuan, Anda adalah seorang anggota klan Tian-Tian.
Kamu memiliki status tinggi dan kekuatan yang sangat kuat. Mengapa kamu perlu melakukan hal seperti memecahkan peti mati dan memperlihatkan tulang-tulangnya? Bukankah ini kehilangan identitasmu? Dewa Gunung memandang Lin Bai dan bertanya dengan tegas. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, ambil atau tidak. Lin Bai tidak ingin berbicara omong kosong dengan Dewa Gunung, jadi dia bertanya dengan sederhana dan kasar. Dari saat Lin Bai menginjakkan kaki di jalur Dewa Pedang, saat dia mendekati peti mati selangkah demi selangkah, jiwa pedang pemakan menjadi semakin gembira, hingga saat ini jiwa pedang pemakan mengambil inisiatif untuk muncul dan menyerap spiritualitas. Senjata ilahi di peti mati. Tapi Lin Bai tahu bahwa menelan jiwa pedang tidak menghargai senjata ajaib itu. Para prajurit sihir itu hanya menghalangi jalan jiwa pedang yang memangsa, yang diinginkan oleh jiwa pedang yang memangsa adalah apa yang ada di dalam peti mati. Dewa Gunung ragu-ragu sejenak. Lin Bai berkata, karena kamu sangat ragu-ragu, maka aku akan membuat keputusan untukmu. Aku akan mengambilnya sendiri. Saat dia berbicara, Lin Bai berjalan menuju peti mati. Pelan, pelan, pelan. Seru Dewa Gunung itu dengan tergesa-gesa. Lin Bai berhenti dan memandang Dewa Gunung. Dewa Gunung berkata tanpa daya, baiklah. Aku akan memberikannya padamu. Saat dia berbicara, Dewa Gunung melihat ke peti mati, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Setelah menggumamkan beberapa kata, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan pedang tajam di peti mati jatuh dari peti mati, terbang menjauh dan berubah menjadi susunan pedang, melayang di udara. Dan di dalam formasi pedang, ada peti mati. Lin Bai melihat ke dalam peti mati, dan jiwa pedang yang memangsa sedikit gemetar, merasa sedikit bersemangat. Dewa Gunung berjalan mendekat, mengangkat tangannya dan membuka peti mati. Pada saat ini, ketika Dewa Gunung membuka celah di peti mati, kekuatan yang menghancurkan dunia bergegas keluar dan menyapu seluruh dunia. Dalam kekuatan ini, Lin Bai hampir terbunuh seketika. Dewa Gunung buru-buru menggunakan kekuatannya untuk melindungi Lin Bai. Pada saat yang sama, Dewa Gunung dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari peti mati dan segera menutup peti mati tersebut. Peti mati ditutup, dan kekuatan yang menghancurkan dunia segera menghilang antara langit dan bumi. Para prajurit dewa yang melayang di udara berubah menjadi peti mati lagi, melindungi peti mati tersebut. Kekuatan itu menghilang, dan wajah pucat Lin Bai kembali cerah. Dia memandang lelaki tua itu dan melihat lelaki tua itu sedang memegang buah seukuran kepalan tangan bayi di tangannya. Dan buah ini berwarna merah tua dan layu, dan jelas sudah lama rusak. Apa ini? Ketika Lin Bai melihat buah ini, jiwa pedang pemakan di tubuhnya sedikit bergetar dan menjadi lebih bersemangat. Dewa Gunung memandangi buah merah tua di tangannya dan berkata dengan ringan, ini, buah dao. Lin Bai tertegun, buah dao. Dewa Gunung mengangguk dan berkata, ya, buah dao. Seorang pejuang harus menerobos ke alam aspirasi. Setelah itu, tubuh fisik akan berubah lagi. Setelah seorang pejuang menerobos ke alam ramuan ilahi, dia melepaskan tubuh fananya dan menjadi tubuh spiritual, dan energi sejati dalam dantiannya juga berubah menjadi energi spiritual. Hal yang sama berlaku untuk menerobos ke alam aspirasional. Terobosan ke alam aspirasional. Jika Anda bercita-cita ke alam Ding, Anda akan memasuki alam Tao. Yang ilahi ramuan di dantian akan membentuk buah Tao. Dewa Gunung berkata dengan tenang. Lin Bai memandang Dewa Gunung dengan sedikit kebingungan. Dewa Gunung berkata dengan mata mengenang, pada tahun-tahun saya hidup, ada desas-desus bahwa ketika ramuan ilahi mengembun menjadi buah Tao, dan setelah buah Tao matang, manusia, jiwa, dan Tao menjadi satu, dan seseorang dapat langsung menjadi dewa dan hidup selamanya. Abadi. Tapi ini hanyalah rumor. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Bahkan Tuan Duguyei meninggalkan benua Mangu untuk menemukan jalan yang sulit dipahami untuk menjadi dewa. Mata Lin Bai berkilat dan dia berkata dengan terkejut. Jika ketiga manusia, jiwa, dan Tao digabungkan menjadi satu, maka kamu bisa menjadi dewa. Dewa Gunung berkata, dalam beberapa legenda, manusia mengacu pada tubuh fisik, jiwa mengacu pada roh bela diri, dan Tao mengacu pada kebuah Tao. Jika Anda ingin menjadi dewa, ketiganya sangat diperlukan. Dan buah Dao di tangan saya ini adalah buah Dao dari Guru Duguking, yang diubah oleh ramuan ilahi. Meskipun Tuan Duguking telah menjadi mati selama bertahun-tahun dan buah Dao telah layu, bagaimanapun juga, itu tetaplah buah Dao, yang mengandung peluang tanpa akhir, dan bahkan dapat meningkatkan peluang seorang pejuang memasuki Dao. Perbedaan terbesar antara buah Dao dan pil ilahi adalah, begitu prajurit itu mati, pil ilahi akan dipatahkan. Sedangkan buah Dao tidak. Ya, bahkan jika prajurit itu mati, buah Dao akan layu paling banter.
Dulu ada prajurit iblis yang menjarah buah Dao, menanamnya di Dantian, menggantikan pil ilahi, dan menjadi orang yang kuat di alam Dao semu. Buah Dao sangat penting bagi orang barbar. Bagi para pejuang di benua kuno, itu bisa dianggap sebagai yang paling harta yang berharga. Seorang pejuang yang dapat memperoleh buah Dao, meskipun buah Dao telah layu, masih dapat merasakan misteri ilusi Dao dari buah Dao. Dewa Gunung melihat buah Dao di tangannya, dia berkata dengan tenang, saya awalnya berencana untuk memberikan ini kepada prajurit paling terkemuka dari keluarga Dewa Pedang, tetapi setelah menunggu bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan buah Dao. Bahkan Dugu Bai, Dugu Yunhei, itu juga tidak memenuhi syarat. Dewa Gunung melihat buah Dao di tangannya, menggelengkan kepalanya sedikit, mengangkat tangannya dan melemparkannya, melayang di depan Lin Bai. Lin Bai memegang buah Dao, dan saat jari-jarinya menyentuhnya, jiwa pedang pemakan di tubuhnya bergetar dengan penuh semangat. Diam, aku akan mempelajarinya sebelum memberikannya kepadamu. Begitu Lin Bai selesai berbicara, si pemakan pedang jiwa menjadi sunyi. Setelah melihat buah Dao beberapa saat, Dewa Gunung berkata, Tuan, Anda telah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Saya juga memberi Anda slip giok, dan saya juga memberi Anda buah Dao. Sekarang sudah hampir waktunya. Dan aku juga sudah waktunya tidur. Dewa Gunung mengatakan ini, jelas hendak mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu itu. Lin Bai memasukkan buah Dao ke dalam tas penyimpanannya, dan setelah pergi dari sini, dia perlahan mempelajarinya. Pada saat ini, Lin Bai memandang Dewa Gunung dengan sedikit senyum dan berkata, jangan khawatir, aku masih menginginkan sesuatu. Dewa Gunung gemetar. Memandang Lin Bai dengan sedikit ngeri, dan berkata dengan tercengang, Tuan, apalagi yang Anda inginkan? Lin Bai melihat ke 999 senjata ajaib di peti mati. Meskipun semua senjata ajaib ini baru saja digunakan oleh Lin Bai. Jiwa pedang yang melahap mengambil sebagian besar energi spiritual, tetapi itu pasti senjata spiritual tingkat dewa. Lin Bai berkata, saya tidak ingin lebih banyak senjata ajaib di peti mati, hanya setengahnya. Dewa Gunung memandang Lin Bai dengan tercengang. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti Lin Bai. Dia jelas mendambakan senjata ajaib ini, tetapi dia masih berkata dengan serius, saya tidak ingin lebih, saya ingin setengahnya. Seolah-olah dia hanya menginginkan setengahnya, dan betapa besar pengorbanan yang telah dia lakukan untuk setengahnya. Dewa Gunung mengutuk dalam hatinya karena tidak tahu malu, dan kemudian berkata, Tuan, saya khawatir ini tidak akan berhasil. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Dewa Gunung berkata, senjata ajaib di sini peti mati secara pribadi disempurnakan oleh Lord Dugu King saat itu. Ini terdiri dari 999 senjata ajaib yang dihubungkan oleh formasi. Awalnya adalah lingkaran sihir. Bahkan aku tidak bisa mengambil setengah dari senjata ajaib untukmu. Lin Bai bertanya, kalau begitu bisakah kamu mengambilnya? Berapa? Dewa Gunung menyipitkan matanya, menghitung dengan cermat dan berkata, jika formasi ini menghilangkan 9 senjata ajaib, dampaknya akan kecil. Tapi ketika Dewa Gunung mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti berbicara dan matanya melebar. Melihat Lin Bai, dia mendapat firasat yang sangat buruk. Dia merasa seolah-olah dia telah dibodohi. Dewa Gunung segera bereaksi di dalam hatinya, saat dia membuka peti mati tadi, dia pasti melihat bahwa ini adalah lingkaran sihir. Lalu ketika dia berkata dia menginginkan setengah dari senjata ajaib, dia jelas sedang mengujiku. Sudah berakhir, kamu telah ditipu, rubah kecil. Benar saja, klan Tian-Tian tidak memiliki satu pun hal bagus. Lin Bai tersenyum bangga, oke, saya ingin 9 senjata ajaib. Bab 2843 kembali. Dewa Gunung memandang Lin Bai dengan senyuman mati. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Dia mengangkat tangannya dan berinisiatif untuk menerbangkan 9 senjata ajaib dari peti mati dan terbang menuju Lin Bai. Lin Bai melihat ke 9 senjata dewa ini. Meskipun tidak banyak spiritualitas di dalamnya, mereka tetaplah senjata dewa, dan kekuatannya tentu saja luar biasa. Terima kasih. Kalau begitu, aku akan pergi. Kata Lin Bai kepada Dewa Gunung sambil tersenyum tenang. Dewa Gunung berkata, Tuan, tolong jaga kerahasiaan masalah ini. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, saya mengerti, jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu Anda sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di puncak jalan Dewa Pedang setelah aku keluar. Yang lain. Ketika dia mengatakan ini, Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat ke peti mati, dengan sedikit niat jahat di matanya.
Cepat atau lambat, aku akan datang ke sini dan mengambil semua senjata ajaib ini. Lin Bai tersenyum tipis di dalam hatinya, berbalik dan pergi. Tentu saja, mustahil bagi Lin Bai untuk keluar dan memberitahu keluarga Dewa Pedang tentang apa yang terjadi di sini. Jika berita tentang begitu banyak senjata ajaib menyebar, itu mungkin akan membuat takut para pejuang di seluruh benua kuno untuk membunuh keluarga Dewa Pedang dan merebut harta karun itu. Dan Lin Bai juga berencana untuk mengambil beberapa senjata ajaib di masa depan. Segera, Lin Bai keluar dari puncak awan dan muncul kembali di Jalan Dewa Pedang. Sekelompok prajurit dari keluarga Dewa Pedang di kaki gunung semuanya memandang ke puncak gunung dengan mata penuh harap dan bergumam, saya tidak tahu kekayaan macam apa yang diterima Lin Bai dalam perjalanan menuju Dewa Pedang. Ya, Dewa Pedang. Apa yang ada di jalan selalu menjadi misteri. Datang, datang, keluar. Pada saat ini, seorang prajurit berteriak ketakutan. Mendengar suaranya, semua prajurit mendongak, termasuk Dugu Jianzun dan Ye Jianzun. Mereka melihat Lin Bai, yang berada dalam kondisi kematian dan kesulitan Dzogchen, berjalan keluar dari awan dan kabut lagi, berjalan menyusuri jalan Dewa Pedang selangkah demi selangkah. Kesempurnaan besar dari kematian dan kesulitan. Dia baru berada di tingkat ketujuh kematian dan kesulitan ketika dia masuk. Dia bahkan tidak bertahan di puncak jalan Dewa Pedang selama sehari, dan dia benar-benar hancur. Melewati 3 alam berturut-turut dan memasuki alam kematian. Alam kesempurnaan luar biasa dalam kesulitan. Ya Tuhan, ada berkah seperti itu di puncak jalan Dewa Pedang. Satu demi satu, para prajurit berseru. Saya khawatir bukan itu saja. Saya merasa Lin Bai yang berjalan keluar sekarang tampaknya memiliki perasaan yang lebih tak terlukiskan daripada Lin Bai yang masuk sebelumnya. Beberapa prajurit memandang Lin Bai dengan aneh. Dugu Hao berdiri di samping Dugu Yitian dan berkata dengan ringan, Yitian, apakah kamu merasakan ada aura khusus yang merasuki tubuh Lin Bai saat ini? Dugu Yitian mengangguk dan berkata, ini Tao Yun. Hanya dengan menyentuh saja prajurit di alam Dao dapat memiliki Dao Yun di tubuh mereka. Bahkan orang kuat di alam aspirasi tidak memiliki Dao Yun di tubuh mereka sekarang. Saya tidak menyangka Lin Bai akan memiliki Dao Yun di tubuhnya setelahnya keluar dari jalan Dewa Pedang. Dugu Hao mengangguk dan berkata, itu memang Dao Yun. Dao Yun adalah suatu keharusan bagi seorang pejuang untuk memasuki alam Dao. Memiliki benda ini berarti prajurit itu telah menyentuh tepi jalan Dewa Pedang. Alam Dao. Sekarang Lin Bai memilikinya. Jika dia memiliki Dao Yun, itu berarti dia kemungkinan besar akan menerobos alam aspirasi dan menjadi seorang Tao yang kuat di masa depan. Seorang Tao yang kuat, di benua kuno, dapat dianggap sebagai keberadaan seperti dewa. Dugu Hao berbisik, dan ketika dia mengangkat kepalanya lagi untuk melihat jalan Dewa Pedang, ada sedikit penyesalan dan keengganan di matanya. Selain seruan, ada juga seorang pejuang bermata merah darah di antara kerumunan. Dia mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, dan menggeram dengan ekspresi garang, peluang ini semua milikku. Semuanya harus menjadi milikku. Orang ini adalah Ye Jianjun. Sekarang Ye Jianjun melihat Lin Bai turun dari jalan Dewa Pedang, budidayanya mencapai kesempurnaan agung, dan tubuhnya masih menunjukkan pesona Tao. Tampak jelas bahwa Lin Bai telah menerima berkah besar di puncak jalan Dewa Pedang. Dan kekayaan ini, di hati Ye Jianjun, harus dianggap miliknya. Sekarang, nyawanya telah direnggut oleh Lin Bai. Lin Bai berjalan keluar dari awan dan kabut dan melihat bahwa tidak ada prajurit di jalan Dewa Pedang, jadi dia berjalan selangkah demi selangkah dan sampai ke alun-alun. Pada saat ini, jalan Dewa Pedang perlahan ditutup. Lin Bai menoleh ke belakang dan menebak bahwa roh jalan Dewa Pedang mungkin tertidur lelap. Master Pedang Dugu memandang Lin Bai dengan penuh semangat dan berkata, Tuan Lin Bai. Lin Bai kembali sadar, tersenyum dan berkata kepada Master Pedang Dugu, untungnya, saya tidak mempermalukan hidup saya. Ketika Master Pedang Dugu mendengar perkataan Lin Bai, dia langsung wajahnya penuh ekstasi, dan dia menyapa berulang kali, oke, ayo kita bicara dengan keluarga dulu. Ayo pergi. Segera, Master Pedang Dugu memimpin sekelompok tetua dan luar biasa murid keluarga Dugu, meninggalkan Gunung Dewa Pedang dan kembali ke keluarga Dugu. Ye Jianzun melihat pemandangan ini dari samping, dan ekspresinya menjadi lebih jelek. Bahkan jika Ye Jianzun bodoh, dia seharusnya tahu bahwa Lin Bai pasti punya urusan dengan keluarga Dugu. Sialan. Ye Jianzun menyaksikan Lin Bai pergi bersama para prajurit keluarga Dugu, wajahnya berubah ganas, dan dia menggeram dengan gigi terkatup. Lin Bai. Pada saat ini, Ye Jianjun meraung ke arah Lin Bai. Dugu Jianzun berhenti dan berbalik untuk melihat Ye Jianjun dengan ekspresi agak tidak senang di wajahnya.
Lin Bai berdiri di belakang Master Pedang Dugu dan tiba-tiba melihat ke belakang dengan ekspresi dingin, Mushan akan menunggumu dalam 3 hari. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berbalik dan pergi. Master Pedang Dugu memimpin sekelompok orang kuat dan meninggalkan Gunung Dewa Pedang. Ye Jianjun melihat punggung Lin Bai, mengertakkan gigi dan meraung, dalam 3 hari, kamu akan mati. Master Pedang Dugu memimpin sekelompok prajurit kembali ke keluarga Dugu, datang ke aula utama, dan bertanya pada tetua lainnya untuk pergi-pergilah, hanya menyisakan beberapa tetua senior di keluarga Dugu. Selain itu, 4 ahli pedang, Dugu Hao, Dugu Yitian, Dugu Yulan, dan Dugu Mo, juga tetap tinggal. Master Pedang Dugu tidak sabar untuk bertanya, Lin Bai, apa misteri di Jalan Dewa Pedang? Lin Bai berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa. Ada sebuah gua di Jalan Dewa Pedang, dan gua itu adalah penuh kekuatan spiritual. Sepertinya tempat retret untuk senior tertentu. Saya berlatih di dalam sebentar, dan tingkat kultivasi saya baru saja menembus. Ngomong-ngomong, sepertinya ada pengalaman kultivasi yang terukir di sana dinding batu di dalam gua, seperti tempat pengasingan tertentu bagi para pembudidaya pedang. Saya juga menemukan harta karun di dalam gua. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa diambil, kata Lin Bai sambil tersenyum. Ketika Master Pedang Dugu mendengar ini, dia langsung berkata dengan wajah bahagia, sepertinya catatan di buku kuno keluarga Dugu benar. Puncak Jalan Dewa Pedang memang berhubungan dengan leluhur Dugu King. Disebutkan, itu seharusnya menjadi tempat peristirahatan leluhur Dugu King. Harta apa yang kamu ambil dari gua itu? Tunjukkan padaku, kata Master Pedang Dugu dengan mata gembira. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, Tuan Pedang, jangan panik. Sekarang aku telah berjanji padamu untuk mengambil sesuatu dari Gunung Dewa Pedang, jadi haruskah Tuan Pedang juga mengambil apa yang kuinginkan? Bab 2844 Pedang Cermin Air. Lin Bai tidak terburu-buru menyerahkan slip giok itu kepada Dugu Jianzun, melainkan meminta pedang cermin air terlebih dahulu. Master Pedang Dugu tersenyum sedikit, karena aku berjanji padamu, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku, jadi aku akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Master Pedang Dugu mengeluarkan pedang transparan dari tas penyimpanannya. Pedang ini sangat aneh, sepertinya hanya memiliki gagang, tetapi badan pedangnya transparan. Master Pedang Dugu menyerahkan pedang itu kepada Lin Bai. Lin Bai memegang gagang pedang, dan segera setelah kekuatan spiritual di tubuhnya bergerak, pedang itu tampak hidup. Tiba-tiba ada getaran dari ujung pedang, dan tubuh pedang transparan mulai menjadi lebih tajam. Ini adalah pedang cermin air, senjata spiritual setingkat kaisar, kata Dugu Jianzun dengan tenang. Lin Bai memeriksanya. Meskipun dia belum pernah melihat pedang cermin air, Lin Bai mengandalkan perasaannya sendiri dan percaya bahwa pedang ini tidak salah. Terima kasih, Tuan Pedang. Lin Bai menyimpan pedang cermin air dan mengeluarkan benda lain dari tas penyimpanan. Ini adalah slip giok dengan beberapa kata terukir di atasnya. Saat Lin Bai mengeluarkan slip giok, seluruh aula utama keluarga Dugu dipenuhi dengan aura Taoisme yang tak terlukiskan, sakral dan merdu, dan bahkan Master Pedang Dugu menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dao Yun. Meskipun Dugu Jianzun adalah salah satu orang terkuat di benua kuno, budidayanya belum menyadari keberadaan Dao Yun. Lin Bai memberikan slip giok itu dan menyerahkannya kepada Master Pedang Dugu dan berkata, inilah yang bisa saya ambil dari gua. Tampaknya ini adalah harta karun yang langka. Master Pedang Dugu memegang slip giok itu dan melihatnya dengan hati-hati. Melihat mendengar kata-kata di atasnya dengan hati-hati, ekspresinya menjadi semakin terkejut. Ini adalah kitab suci yang dikutip oleh seorang guru Tao. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, pesona Tao ini belum hilang. Jika kamu bisa menahannya slip giok ini dan berlatihlah di masa depan, kamu mungkin bisa memasuki alam Tao. Ini adalah kesempatan untuk memasuki alam Tao. Di benua kuno, ini bisa dikatakan cukup untuk membunuh seseorang dengan mudah. Harta karun Yuxing Feng, kata Master Pedang Dugu dengan ekspresi gembira. Di aula utama, prajurit keluarga Dugu lainnya melihat slip giok di tangan Master Pedang Dugu dengan ekspresi gembira, dengan keserakahan di mata mereka. Bagi benua kuno, orang kuat di alam Tao adalah keberadaan seperti dewa, dia adalah yang tertinggi, menekan 5 benua, memandang rendah dunia, dan menjadi raja dunia ini. Dan slip giok ciptaan ini dipenuhi dengan pesona Tao. Jika seorang pejuang menggunakan slip giok ini untuk memahami Tao, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam halus Tao. Ini bisa dikatakan sebagai harta langka bagi keluarga Dugu dan pejuang manapun di benua kuno. Setelah melihatnya,
Master Pedang Dugu memegang erat slip giok itu, takut Lin Bai akan kembali untuk mengambilnya kembali. Dia berkata kepada Lin Bai, Tuan Lin Bai, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Lin Bai mengangguk dan tersenyum. Tidak apa-apa, bagaimanapun, ini adalah kesepakatan yang dijanjikan antara aku dan kamu. Selain itu, aku datang ke keluarga Dewa Pedang bukan untuk slip Yun Jade ini, tetapi untuk pedang cermin air. Kata Master Pedang Dugu dengan sambil tersenyum, sepertinya siapa putra suci Lin Bai. Teman sangat penting bagimu, jika tidak, putra suci Lin Bai tidak akan memilih pedang cermin air yang tidak penting antara slip giok Daoyun dan pedang cermin air. Lin Bai tersenyum dan berkata, selalu ada beberapa hal di dunia ini. Benda dan manusia tidak ada bandingannya dengan kultivasi dan kekayaan. Master Pedang Dugu mengangguk sedikit dan menyatakan persetujuan yang mendalam. Dia segera berkata, kali ini, saya, Master Pedang Dugu, berhutang budi kepada putra suci Lin Bai. Jika putra suci Lin Bai membutuhkan keluarga Dugu saya di masa depan, tapi tolong katakan terus terang, jika keluarga Dugu bisa melakukannya, kami tidak akan pernah menolak. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, Master Pedang Dugu, ketika aku melihat mural di dalam gua, menurutku itu sangat menarik. Master Pedang Dugu bertanya, mural apa? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak terlalu jelas, tapi lukisan dan tulisan di mural itu sepertinya tentang asal-usul keluarga Dewa Pedang. Dugu Jianzun berkata dengan penuh minat, oh. Lin Bai tersenyum dan berkata, perkiraan isinya di mural itu artinya. Keluarga Dewa Pedang sepertinya diciptakan oleh seorang pejuang bernama Dugu Ye, dan di tangan Dugu King, berkembang dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Pada saat itu, ketika Dugu Ye mendominasi dunia, dia mengasuh seorang anak yatim piatu, bernama Ye Yi. Dugu Ye mengajari Ye Yi cara berlatih ilmu pedang. Bernama Ye Yi dan keturunannya, mereka akan melindungi klan Dugu dari generasi ke generasi dan tidak pernah mengkhianati. Lin Bai berkata kepada Master Pedang Dugu dengan tenang. Kata-kata Lin Bai menimbulkan ribuan gelombang, dan semua prajurit keluarga Dugu di ruangan itu memandang Lin Bai dengan kaget. Master Pedang Dugu juga memandang Lin Bai dengan mata terbelalak karena terkejut dan berkata, Tuan Lin Bai, apakah yang Anda katakan itu benar? Lin Bai tersenyum dan berkata, tentu saja itu benar, tetapi yang membuat saya sangat penasaran adalah karena Ye Yi keturunan keluarga Ye adalah penjaga keluarga Dugu dan pelayan yang paling setia. Kenapa keluarga Ye sekarang bisa mengimbangi keluarga Dugu? Master Pedang Dugu memandang dengan linglung dan melihatnya tidak percaya. Lin Bai berkata, ternyata keluarga Ye hanyalah budak dari keluarga Dugu, tapi kenapa? Seperti yang dikatakan putra suci Lin Bai, mengapa? Mengapa keluarga Ye mencapai titik di mana mereka setara dengan keluarga Dugu? Apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Ye selama periode waktu ini? Berbicara tentang masalah ini, bahkan Dugu Jianzun tidak mengerti. Lin Bai berkata, karena Master Pedang bahkan tidak mengetahuinya, lupakan saja. Mungkin selama jangka waktu tertentu, sesuatu terjadi dalam keluarga Dewa Pedang yang tidak dapat dicatat dalam karya klasik. Pedang Dugu Guru mengangguk. Dia tersenyum pahit dan berkata, ya, keluarga Dewa Pedang telah ada terlalu lama, dan terlalu banyak hal telah terjadi. Beberapa hal tidak dapat dicatat dalam karya klasik. Dan mungkin, ada hal-hal yang dicatat dalam karya klasik, namun, setelah keluarga Ye berkuasa, karya klasik yang mewakili rasa malu mereka mungkin telah dihancurkan oleh mereka. Mungkin inilah sebabnya keluarga Dewa Pedang memiliki banyak karya klasik yang menghilang, sehingga keluarga Dewa Pedang bahkan tidak mengetahuinya. Apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya? Spekulasi Dugu Jianzun dan Lin Bai pada dasarnya sama. Selama jangka waktu tertentu, pasti telah terjadi sesuatu pada keluarga Dugu dan keluarga Ye yang tidak dapat dicatat. Dan pertempuran itulah yang menyebabkan sebagian besar karya klasik dalam keluarga Dewa Pedang dihancurkan, dan ortodoksi dari keluarga Dewa Pedang hampir hancur. Kehilangan. Dan sejak itu, apa yang diperoleh klan Ye sebagai imbalannya adalah kualifikasi untuk mengimbangi klan Dugu. Jika memang usaha keluarga Ye sendiri yang menyebabkan sejumlah besar warisan klasik keluarga Dewa Pedang dihancurkan, maka keluarga Ye benar-benar telah melakukan kejahatan keji. Master Pedang Dugu berkata dengan dingin. Prajurit keluarga Dugu di seluruh aula semuanya tampak jelek saat ini. Lin Bai terkekeh dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi dan mengucapkan selamat tinggal. Ketika Dugu Jianzun melihat Lin Bai pergi, dia berteriak, Lin Bai, apakah kamu akan pergi ke Mushan dalam 3 hari? Lin Bai berjalan ke pintu aula, terkekeh, dan berkata dengan suara dingin, tentu saja aku harus pergi, aku tidak sabar untuk membunuh Ye Jianjun.
Bab 2845 Mereka yang mendengar tahu akan hidup dan mati. Lin Bai menyerahkan slip giok ciptaannya kepada keluarga Dugu. Slip giok itu disebut sebagai harta karun di benua kuno, tetapi di mata Lin Bai, itu tidak berharga. Bagaimanapun, Lin Bai sekarang memperoleh buah tao yang lebih penting daripada batu giok itu. Di slip giok, hanya ada sajak tao. Dan buah tao adalah harta karun yang ditinggalkan oleh seorang tao yang kuat. Dibandingkan dengan buah dao, jade slips tidak berharga. Jika Lin Bai turun dari Gunung Dewa Pedang dan tidak memberikan apapun kepada keluarga Dugu, bahkan batu gioknya tergelincir, saya khawatir keluarga Dugu tidak akan menyerah dan menyerahkan pedang cermin air kepada Lin Bai. Sekarang Lin Bai telah memperoleh buah dao, Lin Bai hanya memberikan slip giok kepada keluarga Dugu, yang dapat dianggap sebagai pembayaran kembali kepada keluarga Dugu karena telah meminjam pedang. Selain itu, Lin Bai dapat memasuki jalan Dewa Pedang karena dukungan dari Master Pedang Dugu. Oleh karena itu, Lin Bai harus memberikan slip giok ini kepada keluarga Dugu baik dari segi emosi maupun alasan. Kembali ke hutan Feilong, Lin Chen dan Yu Jue datang untuk memberi selamat kepada mereka. Setelah Lin Bai mengobrol sebentar dengan mereka, dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan mengunci diri di rumah kayu. Saat ini, Lin Bai mengeluarkan buah dao dari tas penyimpanan. Tidak ada misteri dalam buah kering berwarna merah tua yang seukuran kepalan tangan ini. Ini seperti buah liar yang busuk di dunia fana. Lin Bai memegang buah dao di tangannya, melihat ke kiri dan ke kanan, terkadang menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menguji, terkadang menggunakan pedangnya untuk mendekat, tetapi tidak peduli metode apa yang digunakan Lin Bai, dia sepertinya tidak dapat mendeteksi misteri di dalam dao. Buah, bangun. Segera, Lin Bai bergerak dengan seluruh kekuatan spiritualnya, menjalankan formula ajaib, dan perlahan mendekati buah dao, memakan sedikit kekuatan spiritual yang tersisa di dalamnya. Ketika 5 elemen klasik perlahan memurnikan buah dao, Lin Bai merasakan aura misterius memasuki tubuhnya. Meski sangat samar, aura ini benar-benar ada. Saat nafas ini memasuki tubuh Lin Bai merasa seperti dia tercerahkan, dan seluruh dirinya tampak tersublimasi pada saat ini. Lin Bai membuka matanya karena terkejut, di matanya, seolah-olah dia melihat dunia yang benar-benar baru. Angin di dunia ini bukan lagi angin, melainkan angin lagi. Air di dunia ini bukan lagi air, melainkan air lagi. Gunung-gunung di kejauhan bukan lagi gunung, tetapi menjadi gunung lagi. Bunga dan rerumputan bukan lagi bunga dan rerumputan, melainkan bunga dan rerumputan tetaplah bunga dan rerumputan. Makhluk hidup bukan lagi makhluk hidup, tetapi makhluk hidup tetaplah makhluk hidup. Ini adalah alam yang sangat menakjubkan. Keadaan ini, bagi Lin Bai, terasa seperti Lin Bai bergumam, melompat keluar dari reinkarnasi, bukan di langit dan bumi, bukan di 5 elemen, memandang gunung bukanlah gunung, memandang air bukanlah air, dengan satu pikiran semua makhluk hidup muncul, dan dengan satu pikiran segala sesuatu, hancurkan. Apakah ini alam dao? Lin Bai tampak ngeri saat ini. Di alam ini, Lin Bai merasa bahwa dia telah melompat keluar dari belenggu langit dan bumi, melompat keluar dari belenggu siklus hidup dan mati, dan memperoleh semacam sublimasi. Dan di alam ini, Lin Bai merasa bahwa segala sesuatu di benua kuno ini dapat dimusnahkan dengan satu pikirannya, dan juga dapat terlahir kembali dengan satu pikirannya. Dengan satu pikiran, segala sesuatu muncul, dan dengan satu pikiran, segala sesuatu musnah. Ini adalah alam Tao. Alam Tao di luar alam spiritual. Lin Bai mengetahui hal ini ketika dia berhasil menembus ramuan ilahi. Dalam dunia pencaksilat, latihannya terbagi dalam beberapa tahap. Dan langkah pertama adalah mencapai alam fana. Alam fana mengacu pada pejuang di bawah alam ramuan ilahi. Para pejuang di alam fana baru saja melihat sekilas seni bela diri untuk pertama kalinya dan dapat merasakan keberadaan kekuatan spiritual langit dan bumi, sehingga menyerapnya dan memperoleh kekuatan. Setelah menerobos alam ramuan ilahi, alam ini disebut alam spiritual. Alam spiritual mengacu pada pejuang di bawah alam Tao. Alam aspirasi adalah puncak dari alam spiritual. Seorang pejuang yang menerobos alam spiritual mengubah tubuh fisiknya menjadi tubuh spiritual, dan energi sejati dalam tubuhnya juga berubah menjadi kekuatan spiritual. Lin Bai sekarang berada di alam spiritual. Latihan langkah ketiga adalah alam Tao. Lin Bai memegang buah dao dan berkata sambil berpikir, seni bela diri, seni bela diri. Seni bela diri, seni bela diri. Berlatih seni bela diri terlebih dahulu, lalu berlatih Tao. Seni bela diri, alam aspirasional adalah batasnya. Tao adalah permulaan. Melangkah ke alam Dao berarti seorang pejuang telah benar-benar melepaskan tubuh fananya,
melompat keluar dari dunia, dan tidak lagi bereinkarnasi. Dia dapat mengendalikan hidup dan mati, dan membalikkan langit. Lin Bai memegang buah dao di tangannya dan berpikir dalam benaknya, menelan jiwa pedang. Desir. Jiwa pedang pemakan menyusut dan muncul di ujung jari Lin Bai. Lin Bai dengan sengaja mengendalikan kekuatan pedang pemakan jiwa, jadi tidak ada kehancuran skala besar setelah jiwa pedang pemakan muncul kali ini. Sejak Lin Bai turun dari Gunung Dewa Pedang dan memperoleh pencerahan tentang buah dao, Lin Bai merasa bahwa dia menjadi semakin nyaman mengendalikan jiwa pedang yang memangsa. Sepertinya kamu sangat tertarik dengan buah dao ini, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Lin Bai tersenyum tipis dan melemparkan buah dao ke arah jiwa pedang yang memangsa. Sesaat sebelum buah dao terbang ke jiwa pedang yang memangsa, jiwa pedang yang memangsa tiba-tiba bergetar, dan kekuatan hisap datang, menyerap sepenuhnya beberapa kekuatan dalam buah dao dan menyuntikkannya ke tubuh Lin Bai. Setelah menelan jiwa pedang dan menyerap kekuatan buah dao berubah menjadi abu terbang dan menghilang di depan Lin Bai. Kekuatan dalam buah dao ini disuntikkan ke tubuh Lin Bai dan diubah menjadi Dao Yun. Dan pada saat ini, di samping Lin Bai, cahaya warna-warni tiba-tiba menyebar. Di dalam cahaya, tampaknya ada setan-setan besar yang telah memasuki Taoisme, Buddha yang telah menjadi Buddha, dan pejuang yang telah memperoleh Taoisme, semuanya melantunkan kitab suci yang aneh. Langit bergerak dengan penuh semangat, dan seorang pria berusaha untuk terus-menerus berusaha memperbaiki diri. Langit dan bumi tidak baik dan menganggap segala sesuatu sebagai anjing bodoh. Semua makhluk hidup seringkali terjebak di dalamnya lautan penderitaan dan tidak tahu jalan yang benar. Aku diperintahkan untuk datang dan mendapatkan kitab suci yang benar. Iblis. Apa itu iblis? Jika ada yang tidak beres, kamu akan menjadi iblis. Jika kamu bertindak melawan kehendak alam, kamu akan menjadi iblis. Lin Bai duduk di rumah kayu, dengan beberapa hal yang jauh dan misterius tertinggal di dalamnya. Telinganya ada suara suci yang misterius. Mereka masing-masing berbicara dengan cara mereka sendiri, dan sepertinya ada banyak orang. Tetapi pada saat ini, ketika Lin Bai mendengar mereka, tidak ada kebingungan. Sebaliknya, Lin Bai memahami setiap kata dengan jelas. Situasi ini berlangsung selama setengah jam, dan kemudian perlahan menghilang dari telinga Lin Bai. Lin Bai mendengarkan suara Tao di samping telinganya, perlahan menutup matanya, dan mulai memahaminya. 2 hari kemudian, saat senja, Lin Bai berdiri di tepi sungai di depan rumah kayu, mengamati air mengalir perlahan di sungai, mengalir dengan gembira ke hilir. Lin Ye duduk di tepi sungai dan dengan senang hati makan ikan bakar. Lin Bai tersenyum dan berkata, Lin Ye, menurutmu di mana tujuan akhir aliran ini? Lin Ye tertegun ketika mendengar kata-kata Lin Bai, dan memandang Lin Bai dengan bingung. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ya, kamu tidak tahu, dan aku juga tidak tahu. Mungkin aliran ini pun tidak tahu kemana tujuannya, tapi mereka masih bergerak maju. Kami para pencari tahu bahwa itu adalah ilusi, tetapi kami tetap bergerak maju tanpa ragu-ragu. Mereka yang mendengar tahu akan hidup dan mati. Lin Bai menghela nafas, dan ketika dia melihat dunia lagi, dia tampak seperti itu. Melihat sesuatu yang tak terlihat di masa lalu, pemandangan. Ayo pergi, saatnya meninggalkan keluarga Dewa Pedang. Pergi ke gunungmu. Lin Bai melirik hutan Feilong tempat dia tinggal, menggelengkan kepalanya sedikit, dan membawa Lin Ye bersamanya ke keluarga Dugu untuk mengundurkan diri, dan diusir oleh prajurit keluarga Dugu Jinghu, langsung pergi ke Mushan. Bab 2846. Setiap orang punya agendanya sendiri. Di dalam keluarga Dewa Pedang, ada keluarga Ye. Di aula utama klan Ye Jianzun sedang duduk di kursi dengan wajah muram, wajah suramnya cukup untuk membuat air menetes, dia mengertakkan gigi dan menatap ke bawah. Saya tidak menyangka Lin Bai akan naik. Dan yang tidak saya duga adalah, Lin Bai sebenarnya memiliki hubungan yang begitu dalam dengan keluarga Dugu. Dugu Jianzun, rubah tua ini, tidak memamerkan integritasnya, tapi dia sebenarnya menang atas Lin Bai. Sepertinya kali ini Lin Bai melakukan perjalanan ribuan mil dari Dongzhou untuk datang ke keluarga Jianzhen, mungkin keluarga Dugu yang memintanya datang. Ye Jianzun berkata dengan suara rendah. Sekarang Ye Jianzun melihat Lin Bai begitu dekat dengan keluarga Dugu, dia menduga Lin Bai datang ke keluarga Dewa Pedang karena dia diundang oleh keluarga Dugu. Tujuannya adalah membiarkan Lin Bai mendaki Gunung Dewa Pedang untuk mencari peluang untuk keluarga Dugu. Mendengar tebakan Ye Jianzun, Ye Qingtian berkata, kata-kata Jianzun tidak masuk akal. Lin Bai adalah putra suci Dongzhou. Dibandingkan dengan Beizu, Dongzhou memiliki sumber daya budidaya yang lebih melimpah. Lin Bai tidak masuk akal. Datanglah ke Beizu.
Jika seperti yang dikatakan Raja Pedang, Lin Bai diam-diam diundang oleh keluarga Dugu, dan Lin Bai memasuki keluarga Dewa Pedang melalui kota Tianjian, itu diatur oleh keluarga Dugu untuk menutupi mata orang lain. Ye Qingtian, dia berkata dengan tenang. Ye Jianzun berkata dengan suara rendah, aku sebenarnya bergumam tentang orang tua Dugu Jianzun ini. Ini tidak baik. Tidak peduli apa yang Lin Bai dapatkan di Gunung Dewa Pedang, selama dia memberikannya kepada keluarga Dugu, itu tidak akan lama. Keluarga Dugu akan bangkit kembali. Ini bukan hal yang baik untuk keluarga Ye. Mata Ye Qingtian berkilat dan dia sedikit mengangguk. Ye Jianzun berkata dengan suara rendah, terutama rahasia itu, jika para prajurit dari keluarga Dugu mengetahuinya, saya khawatir mereka akan segera berselisih dengan keluarga Ye kita. Ye Qingtian berkata dengan penuh arti, apa yang dikatakan Jianzun adalah. Ye Jianzun berkata dengan dingin, kami, keluarga Ye, adalah penjaga keluarga Dugu dan hanya budak dari keluarga Dugu. Dahulu kala, nenek moyang keluarga Ye berjuang lama sekali untuk mendapatkan menyingkirkan gelar budak ini. Mereka bahkan bertindak lebih jauh dengan menghancurkan sebagian besar karya klasik yang diwarisi dalam keluarga Dewa Pedang. Hanya karya klasik tentang keluarga Ye, meskipun hanya ada beberapa kata, yang dihancurkan. Pada titik ini, keluarga Ye memenuhi syarat untuk bersaing dengan keluarga Dugu. Ikuti terus, bisik Ye Jianzun. Ye Qingtian sedikit mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Ye Jianzun. Pada saat ini, Ye Jianzun tiba-tiba melihat seseorang di aula dan berteriak dengan suara rendah. Mata Ye Jianzun berkilat, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Jianzun. Ye Jianzun berkata dengan dingin, dalam 3 hari, ini akan menjadi pertempuran yang menentukan antara kamu dan Lin Bai di gunungmu. Awalnya, aku sangat tidak setuju denganmu, Putra Suci Dongzu. Bertarunglah. Karena dengan cara ini, apakah Anda membunuh Putra Suci Dongzu atau dibunuh oleh Putra Suci Dongzu, itu tidak akan baik bagi keluarga Ye kami. Tapi sekarang sepertinya saya harus mendukung kamu berhasil. Di gunungmu, kamu harus membunuh Lin Bai dan membawa tas penyimpanannya kembali. Saya yakin pasti ada harta lain di tas penyimpanannya. Mungkin dia akan menyembunyikan beberapa harta dan tidak memberikannya kepada keluarga Dugu. Setelah kita mendapatkan tas penyimpanannya dan menemukan beberapa harta karun di dalamnya, maka kita akan memenuhi syarat untuk sejajar dengan keluarga Dugu lagi. Kata Ye Jianzun tegas. Apakah kamu yakin bisa membunuh Lin Bai? Ye Jianzun bertanya. Ketika Ye Jianzun mendengar bahwa Ye Jianzun mendukungnya untuk melawan Lin Bai, dia segera berkata sambil tersenyum, Jianzun, jangan khawatir, saya tidak akan pernah kalah kali ini, dan saya akan membunuhnya dengan bersih. Saya juga akan membiarkan seluruh dunia. Para pejuang tahu bahwa di antara generasi muda penanam pedang, saya, Ye Jianzun, adalah pemimpinnya. Ye Jianzun berkata dengan kagum, baiklah, jika Anda memiliki keberanian seperti itu, saya akan mempercayai Anda. Di keluarga Dewa Pedang, ada klan Dugu. Di aula utama, hanya Dugu Jianzun dan beberapa tetua lainnya yang hadir. Dalam cahaya redup, beberapa tetua lainnya berbisik, Guru Pedang, meskipun Putra Suci Lin Bai mengirimkan slip giok, hanya ada satu. Saya tidak percaya dia mendapatkan slip giok seperti itu di jalur pedang ya Tuhan. Jen. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Kata para tetua keluarga Dugu satu demi satu. Beberapa tetua lainnya juga sedikit mengangguk setuju. Keluarga Dugu memegang slip giok saat ini dan berkata sambil terkekeh, bahkan jika dia menyembunyikan sesuatu, terus kenapa? Apa yang bisa kita lakukan padanya? Beberapa tetua lainnya tertegun dan berkata, dia harus diminta untuk menyerahkan tas penyimpanannya. Mari kita cari dengan hati-hati. Mendengar ini, Dugu Jianzun tertawa dan berkata, cari tas penyimpanannya. Menurutku kamu belum bangun. Jangan lupa, dia adalah apa identitas. Dia adalah Putra Suci Akademi Dongzu, Putra Suci Dongzu, yang pertama di antara prajurit yang tak terhitung jumlahnya di Dongzu. Bahkan jika ada sesuatu yang disembunyikan di tas penyimpanannya, apakah kita benar-benar berani melakukannya? Apakah kamu ingin menyimpannya Putra Suci Dongzu? Jika kita memaksanya untuk tinggal dan masalah ini sampai ke Akademi Dongzu, apakah menurutmu 4 keluarga kuno di Akademi Dongzu benar-benar sekelompok pecundang? 100.000 tahun yang lalu, Sekte Iblis Ilahi adalah sekte terbesar di dunia, dan 100.000 tahun kemudian, meskipun Sekte Iblis Ilahi hancur, salah satu dari mereka, Sekte Ilahi, bertahan dan masih menjadi salah satu dari sedikit yang kuat saat ini. Kalian tidak pernah meremehkan kekuatan Akademi Dongzu, kata Master Pedang Dugu dingin. Beberapa tetua lainnya berkata dengan enggan, Tuan Pedang,
apakah kita hanya akan menyaksikan Lin Bai mengambil semua harta keluarga Dewa Pedang kita? Master Pedang Dugu berkata dengan lembut, dia sekarang memiliki sesuatu di kepalanya. Dengan gelar suci putra Zhou Suegong, tidak ada seorang pun di benua kuno yang berani menyentuhnya. Kecuali kerajaan suci pusat, tidak ada kekuatan lain yang berani menyakitinya. Selain itu, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Slip Giok Dao Yun ini sudah cukup untuk membawa keluarga Dugu kita menuju kejayaan lagi. Aku bisa menerobos alam Dao dengan ini. Master Pedang Dugu memegang erat slip giok itu, ekspresinya penuh ekstasi. Selamat, Tuan Pedang. Setelah mendengar ini, beberapa tetua lainnya segera berkata dengan penuh semangat. Master Pedang Dugu berkata sambil tersenyum tipis, tentu saja, selain slip giok ini, Lin Bai juga memberi kami hadiah lain. Saya selalu berpikir bahwa keluarga Ye adalah keluarga yang hidup berdampingan dengan keluarga Dugu kami. Tapi Lin Bai sekarang berkata bahwa keluarga Ye hanyalah budak dari keluarga Dugu kita, yang membuatku mempertimbangkan kembali keberadaan keluarga Ye. Para tetua tercengang, memikirkan keluarga Ye. Pada saat itu, wajahnya sangat muram. Dugu Jianzun berkata, saya bisa mentolerir keberadaan keluarga Ye, tapi saya tidak bisa mentolerir warisan buku keluarga Dewa Pedang yang hilang di tahun-tahun kuno. Saya tidak bisa mentolerir keluarga yang melakukan kejahatan dan menjadi budak melawan tuannya. Itu ada di bawah hidungku. Tapi kita tidak bisa cemas tentang masalah ini. Kami akan menunggu sampai saya menerobos ke alam Tao. Dugu Jianzun berkata dengan suara serius. Dugu Jianzun sudah menjadi seorang pejuang yang telah mencapai puncak alam Dzogchen. Dia hanya berjarak tipis dari alam Dao, dan selama bertahun-tahun, dia telah memperoleh beberapa akses untuk memahami dunia dan alam Dao. Sekarang setelah dia mendapatkan slip giok ciptaan ini, dia menjadi lebih percaya diri. Oleh karena itu, Master Pedang Dugu merasa bahwa keluarga Dugu telah memperoleh slip giok tersebut. Bahkan jika mereka telah memperoleh cukup harta dari Lin Bai, mengenai apakah Lin Bai memiliki harta tersembunyi, Master Pedang Dugu tidak terlalu khawatir. Bab 2847 menjelang pertempuran yang menentukan. Mushan terletak 100.000 mil di utara Danau Jinghu keluarga Dewa Pedang. Tempat ini awalnya adalah tempat keluarga Dewa Pedang memelihara binatang spiritual, sehingga disebut Mushan. Berjalan ke Dewi Gembala, Anda masih dapat melihat beberapa burung dan binatang dari waktu ke waktu. Budidaya mereka tidak lemah, tetapi tidak ada satupun binatang spiritual yang mencapai alam di atas alam ramuan ilahi. Lin Bai memimpin Lin Ye ke Gunung Mu selangkah demi selangkah, menemukan gunung yang lebih tinggi, duduk, dan menunggu kedatangan Ye Jianjun. Saat Lin Bai duduk, dia juga menemukan bahwa di luar Gunung Mu, banyak prajurit berkumpul dari segala arah, sebagian besar adalah prajurit dari keluarga Dewa Pedang. Mereka semua ingin datang dan menyaksikan pertempuran ini. Ada prajurit lain yang berasal dari beberapa kekuatan kuat di Beizu, seperti arena pertarungan, keluarga kerajaan launan, Del. Pasukan Beizu ini, dengan tangan dan mata mereka di Beizu, secara alami mengetahui dari keluarga Dewa Pedang bahwa Lin Bai sedang dalam perjalanan menuju Dewa Pedang, dan juga mengetahui bahwa Lin Bai akan melawan Ye Jianjun. Lin Bai duduk di gunung yang tinggi dan memandangi para prajurit di luar Gunung Mu yang datang untuk menyaksikan pertempuran, tetapi mengabaikan mereka. Setelah duduk, dia mengeluarkan botol wine dan meminumnya sendiri. Di luar Gunung Mu, di atas pohon besar, Dugu Hao terbang dan muncul di samping seorang pemuda. Dia berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar memilih tempat yang bagus. Berdiri di pohon ini, Anda dapat melihat di mana-mana di Mu Gunung. Tidak buruk, kata Dugu Hao sambil tersenyum. Pemuda itu menoleh ke belakang dan berkata, mengapa kamu ada di sini? Dugu Hao tersenyum dan berkata, kamu boleh datang, mengapa saya tidak bisa datang? Selain itu, putra suci Dongzu akan bertarung sampai mati dengan pendekar pedang itu. Dari keluarga Dewa Pedang. Bagaimana saya bisa melewatkannya? Pemuda itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pemuda ini jelas adalah Dugu Yitian. Ketika Lin Bai pergi ke keluarga Dugu untuk mengucapkan selamat tinggal, di Danau Jinghu itulah Dugu Yitian mengirim Lin Bai pergi. Tapi Lin Bai tidak tahu bahwa setelah Dugu Yitian mengirimnya pergi dari Danau Jinghu, dia tidak segera kembali ke keluarga Dewa Pedang. Sebaliknya, dia mengikutinya sampai ke Gunung Mu, menemukan tempat yang bagus, dan menunggu sampai pertempuran yang menentukan untuk dimulai. Dugu Hao berkata, tetapi setelah mengatakan itu, terakhir kali saya melihat Ye Jianjun mengambil tindakan adalah sebelum dia meninggalkan keluarga untuk berlatih. Sejak dia kembali ke keluarga, dia telah berlatih dalam pengasingan, seolah-olah dia sangat hebat. Terstimulasi. Seperti orang gila.
Sekarang kali ini adalah pertama kalinya sejak kembali ke keluarga. Dugu Yitian mengangguk sedikit dan berkata, itu benar, tetapi kekuatan Ye Jianjun memang sangat kuat, terutama setelah dia kembali ke keluarga, buka kunci segel jiwa bela diri. Di Gunung Dewa Pedang, dia bisa menaiki 920 langkah, yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Dugu Hao bertanya, lalu bagaimana menurutmu jika kamu dan Ye Jianjun bersama? Dalam pertempuran ini, apa peluang untuk menang? Dugu Yitian berpikir sejenak dengan wajah tanpa ekspresi, dan berkata, biarkan Ye Jianjun dan aku bersaing satu sama lain pada pukul 4 dan 6, aku di 4 dan dia di 6. Dugu Hao mengangguk tiba-tiba menyadari. Mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Dugu Yitian ini, dia juga sangat setuju dengan tingkat kemenangan. Tapi apa yang dikatakan Dugu Yitian selanjutnya membuat Dugu Hao ketakutan. Dia berkata, tetapi jika Lin Bai dan aku bertarung, mungkin 9 lawan 1, dia 9, dan aku 1. Dugu Hao mendengar ini. Langsung melebar matanya dan berkata dengan heran, apakah kamu begitu tidak percaya diri saat bertarung dengan Lin Bai? Ini tidak seperti gayamu, Yitian. Dugu Yitian menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengerti, Ye Jianjun berdiri di atasku di depanku, setidaknya aku bisa melihat menembusnya, meskipun aku tidak bisa melihat menembusnya sepenuhnya, aku bisa melihat setengah dari dirinya. Tetapi Lin Bai berbeda. Dugu Hao bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa berbeda. Dugu Yitian berkata, ketika dia berdiri di depan saya merasa dia seperti genangan air yang tak terduga. Tidak peduli berapa banyak airnya ada, sekalipun cahayanya bersinar, ia tidak dapat menembus kegelapan di bawah genangan air, dan ia tidak dapat melihat dasarnya. Saat mengatakan ini, Dugu Yitian memandang Lin Bai yang duduk di puncak gunung. Dari kejauhan, melihat Lin Bai duduk di puncak gunung sambil minum sendirian. Perasaan ini seperti duduk sendirian di atas awan, merasa sangat dingin di atas sana. Apakah kamu masih ingat kematian 18 orang jenius di hutan Feilong? Dugu Yitian bertanya. Dugu Hao mengangguk dan berkata, ingat, keluarga Ye curiga kamu menindas keluarga Ye. Karena alasan ini, Ye Nuo memimpin sebagian besar orang kuat keluarga Ye untuk menghadapi keluarga Dugu selama sehari. Dugu Yitian berkata, keluarga Ye mengira itu aku, tapi sekarang sepertinya aku telah menemukan prajurit yang membunuh 18 orang itu. Dugu Hao berkata, siapa? Dugu Yitian memandang Lin Bai dan berkata, itu dia. Kata Dugu Hao dengan terkejut, kamu bilang Lin Bai yang membunuh 18 jenius di hutan Feilong. Dalam keluarga Dewa Pedang, tidak banyak prajurit yang bisa membunuh 18 jenius dengan satu pedang. Kalau bukan karena para tetua yang melakukannya ambil tindakan, di antara generasi muda, hanya aku, Ye Jianjun, dan Ye Chanhen yang bisa melakukannya. Ye Jianjun masih mengasingkan diri saat itu. Ye Chanhen tidak akan mengambil tindakan untuk membunuh orang-orang dari keluarga Ye. Prajurit, dan aku tahu bahwa aku tidak mengambil tindakan. Kalau begitu katakan padaku, pada saat apa di keluarga Dewa Pedang, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Dugu Yitian memandang Dugu Hao dan bertanya. Dugu Hao dengan hati-hati menghitung dan berkata dengan tiba-tiba menyadari, ya, 18 jenius semuanya dibunuh dengan satu pedang. Mereka tidak lemah, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Untuk kalian bertiga, maka hanya kalian bertiga yang akan melakukannya. Lin Bai bisa melakukannya. Itu memang dia. Dugu Hao memandang Lin Bai dengan kaget. Dugu Yitian berkata, saya khawatir apa yang kita lihat sekarang tentang kekuatan Lin Bai hanyalah puncak gunung es. Coba lihat, saya tidak tahu seberapa jauh Ye Jianjun dapat mendorong Lin Bai hari ini. Tahu apakah Ye Jianjun bisa memaksa Lin Bai untuk tampil? Tunjukkan semua kemampuanmu. Mata Dugu Yitian berkilat dan dia berkata dengan penuh harap. Di sebelah timur gunungmu, barisan tentara berbaris rapi untuk melindungi perahu spiritual megah yang tergantung di udara. Di belat perahu roh, seorang bangsawan duduk di kursi naga, memandang Lin Bai di puncak gunung, dan berbisik, apakah dia Lin Bai? Ya, yang mulia, dikatakan bahwa pangeran kelima akan mati di tangannya di kota Tianjian. Di sebelah pria berjubah kekaisaran, seorang lelaki tua berwajah pucat dengan suara bebek jantan berkata dengan lembut. Pria berjubah kekaisaran ini jelas merupakan kaisar dinasti Launan saat ini. Kaisar Launan menyipitkan matanya, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Kasim di sampingnya buru-buru berkata, Yang mulia, mohon jangan marah. Orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Akademi Dongsu bukanlah seseorang yang bisa kita jadikan musuh.
Kaisar Lounan berkata, saya hanya berharap Tuan Ye Jian dapat bekerja lebih keras hari ini dan membunuhnya. Tidak sia-sia saya bergegas ke Mushan beberapa hari terakhir ini. Bab 2848 Pertempuran Para Jenius dimulai. Ketika Kaisar Lounan sedang mengobrol dengan Kasim di sampingnya, Kasim itu mendongak dan berkata sambil tersenyum tipis, "Yang mulia, tampaknya dua ahli pedang dari keluarga Dugu juga ada di sini. Hanya saja sepertinya mereka ada di sini. Sama dengan mereka, yang berasal dari keluarga masing-masing. Para tetua semuanya berdiri di awan dan belum muncul." Oh, Kaisar Lounan tersenyum, menoleh ke belakang, dan melihat beberapa fluktuasi kekuatan yang kuat perlahan-lahan bertahan di awan di atas Gunung Mu. Ketika seorang kesatria melemparkan kekuatan indranya ke awan, semuanya terpental oleh awan. Tentu saja, ada peluang besar dalam cloud ini. Kaisar Lounan berkata, Ye Jianjun adalah jenius paling menonjol di keluarga Dewa Pedang saat ini, dan Lin Bai adalah putra suci Dongzu. Keduanya, satu mewakili jenius paling menonjol di Dongzu, dan yang lainnya mewakili paling banyak jenius luar biasa di Beizu. Jenius. Pertempuran ini secara alami akan menarik perhatian besar. Jika Anda tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Setelah pertempuran hari ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, dalam 2 hari, keduanya para jenius yang tiada taranya akan bertarung bersama. Berita tentang perang akan menyebar ke seluruh benua kuno seperti percikan api yang menyulut api padang rumput. Kaisar Lounan berbisik. Di sisi utara Gunung Mu, sekelompok pria paruh baya kaya sedang berbicara dan tertawa di sekitar seorang pria muda. Jika Lin Bai melihat pemuda ini, dia pasti akan terkejut. Pria ini adalah pria bernama Qian yang bertemu dengannya di kota Menggu, namanya Qian Mu. Di samping Qian Mu, pria kuat Daniu dan gadis cantik masih mengikuti dari dekat. Hanya saja saat ini, selain Qian Mu, masih ada lebih dari selusin pria paruh baya kaya yang berdiri, mengenakan pakaian dan jubah mewah, mengenakan emas dan batu giok. Mereka tidak memiliki kekuatan kekaisaran Kaisar Lounan, tapi mereka punya lebih banyak nafas pebisnis biasa. Selusin pria paruh baya kaya raya ini jelas merupakan tokoh teratas di arena pertarungan di Beizu. Ketika hampir setiap dari mereka keluar, seluruh Beizu akan gemetar 3 kali. Ternyata dia adalah Lin Bai, putra suci Dongzu. Pantas saja saat saya melihatnya di kota Menggu, saya merasa namanya begitu familiar. Ucap Qian Mu sambil tersenyum tipis. Pria kuat Daniu dan gadis cantik juga memandang Lin Bai, mata mereka bersinar terang. Selusin pria paruh baya kaya di sekitar Qian Mu berkata, "Hei, Tuan Qian Mu, saya tidak menyangka Anda pernah mendengar nama Lin Bai di Kerajaan Suci Pusat." Qian Mu berkata, Akademi Dongzu Gong Nai adalah orang yang sangat kuat yang dapat mengimbangi Kerajaan Suci Pusat. Putra suci Dongzu secara alami tidak akan terlalu lemah. Selain itu, setelah putra suci Dongzu lahir hari itu, para prajurit garis depan dari Suci Pusat Kingdom pergi ke Dongzu untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat. Selamat atas kelahiran putra suci Dongzu. Pada hari itu, keluarga dewa kekayaan saya juga mengirimkan banyak hadiah. Dan saya secara pribadi mengirimkannya ke Akademi Dongzu. Sayang sekali. Ketika saya pergi ke Akademi Dongzu, saya tidak melihat putra suci. Akademi Dongzu mengatakan bahwa Lin Bai sudah pergi bepergian. Oleh karena itu, kesan saya terhadap putra suci Dongzu tidak pernah baiklah. Akhirnya, yang penting adalah, orang ini masih memiliki beberapa keluhan dengan saya di kota Menggu. Qian Mu masih merasakan sakit di hatinya ketika dia memikirkan saat Lin Bai secara paksa memesan 10.000 botol anggur sungai bulan di kota Menggu, bernilai banyak uang, cairan spiritual. Mendengar bahwa Qian Mu dan Lin Bai memiliki beberapa keluhan, selusin orang paruh baya yang kaya ini tiba-tiba merasa malu. Mereka awalnya ingin memberitahu Qian Mu bahwa Lin Bai pernah menjadi jenderal yang tak terkalahkan di kota Blackwater, tetapi ketika mereka memikirkan hal ini, mereka melakukannya. Tidak kata-kata itu keluar. Qian Mu duduk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, mari kita duduk dan melihat lebih dekat hari ini untuk melihat apakah putra suci Dongzu lebih kuat atau pendekar pedang dari keluarga Dewa Pedang." Pertempuran ini, terlepas dari menang atau kalah, mungkin akan memicu dimulainya konfrontasi antara generasi muda jenius di benua kuno. Kata Qian Mu sambil tertawa. Selusin orang paruh baya yang kaya berkata dengan ngeri, "Tuan Qian Mu, apakah pertempuran ini benar-benar penting?" Qian Mu tersenyum dan berkata, "Tentu saja, konfrontasi antara jenius nomor 1 di benua timur dan nomor 1 jenius di Beizu, pasti akan menyebabkan badai di benua Mangu, dan kemudian para jenius dari seluruh benua Mangu akan muncul pada waktu yang tepat. Sebenarnya, tidak ada pengecualian untuk ini."
Kebetulan saja ini terjadi waktu, hampir sama, para jenius generasi muda pada dasarnya akan memasuki alam aspirasi, keadaan puncak benua kuno. Mungkin Anda tidak memperhatikan hal ini di tanah Beizu. Tapi keluarga dewa kekayaan kita telah mengamati dengan jelas. Sudah jelas. Di benua kuno, setiap 20 tahun, sekelompok jenius akan lahir, menyapu dunia dengan tak terkalahkan. Tidak ada pengecualian. Lebih dari 20 tahun yang lalu, yang memberontak Lin Duo, penggarap pedang surgawi, Lan Ling, pemimpin klan Lan saat ini, Li Zengyi, pemimpin Kunsu di Dongzu, Fu Qingxuang dari klan Dewa Pedang. Bukankah orang-orang ini orang-orang yang melanda dunia lebih dari 20 tahun yang lalu? Sayang sekali orang-orang ini tidak tahu bagaimana hidup dan mati, dan mereka menyinggung orang-orang yang tidak boleh tersinggung. Kata Qian Mu sambil tersenyum dingin. Ketika selusin orang paruh baya kaya ini mendengar Qian Mu menyebut nama orang-orang ini, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan, gemetar beberapa kali, tertawa datar, dan tidak berani menjawab perkataan Qian Mu. Bagaimanapun, nama orang-orang ini sekarang menjadi tabu di benua kuno. Pertempuran ini akan memulai persaingan antara generasi muda di benua kuno, dan itu juga berarti orang-orang kuat dari generasi tua akan resmi pensiun. Qian Mu berkata dengan suara rendah. Hanya dalam setengah hari, prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Mushan. Mereka bersembunyi di kegelapan untuk mengamati, atau berjalan keluar untuk mencari posisi yang baik, menunggu kompetisi dimulai. Dan para pejuang yang bisa datang ke Gunung Mu sekarang adalah orang-orang kuat di Beizu, atau mereka adalah ahli tertinggi di kota tertentu. Bagaimanapun, tidak ada yang lemah. Pada saat ini, di hutan lebat, seorang pria paruh baya berjubah hitam, diikuti oleh seorang wanita menawan, berjalan keluar hutan, berdiri di dahan, dan memandang Lin Bai di Gunung Mu. Sepertinya dia telah menemukan pedang cermin air. Pria paruh baya berbaju hitam berkata dengan tenang, jika tidak, dengan karakternya, dia pasti tidak akan secara paksa mengambil tindakan dengan Ye Jianjun. Wanita menawan itu mengangguk dan berkata, hanya saja aku tidak berpikir bahwa dia sebenarnya ingin bertarung dengan Ye Jianjun, kenapa? Apakah mereka punya dendam sebelumnya? Pria paruh baya berjubah hitam berkata, saya tidak begitu jelas tentang masalah ini. Segala sesuatu di ranah negara disebabkan oleh Su Yanhua dan Sun Zizang yang membuat pengaturan, tapi aku juga mengetahui beberapa berita dari mulut mereka. Konon saat berada di ranah semua negara, Lin Bai pernah berselingkuh dengan seorang wanita, dan dikatakan bahwa wanita ini sedang mengandung anak Lin Bai. Sayang sekali. Dalam pertempuran Miracle Ridge, wanita itu dipaksa mati oleh Ye Jianjun dan yang lainnya untuk menyelamatkan Lin Bai. Dan itu nak, begitu saja. Pria paruh baya berjubah hitam menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata bahwa dia tidak tega untuk terus berbicara, justru karena inilah Lin Bai sangat marah dan menumpahkan darah pada 72 negara Lingnan di wilayah semua negara. Wanita menawan itu berkata dengan terkejut, jadi begitu. Kedua orang ini adalah Fu Qingxuang yang berani datang dari Dongsu tanpa henti. Dan Hu Siner. Bab 2849 Pertempuran yang menentukan melawan Musan. Matahari yang terik menggantung di langit, dan cahayanya yang terik memenuhi bumi. Lin Bai masih duduk di Gunung Mu, minum sendirian, sementara Lin Ye tetap berada di dekatnya seperti malaikat pelindung. Pada saat ini, di atas awan di kejauhan, beberapa garis langit dengan cepat melewati langit dan dengan cepat sampai di Gunung Mu. Wow! Beberapa canghong jatuh di kaki Gunung Mu dan berubah menjadi beberapa pemuda. Yang mengejutkan adalah Ye Nuo, Duan Hao, Ye Chanhen dan lainnya. Pelangi terdepan jatuh langsung di Gunung Mu. Tepatnya, itu jatuh di depan Lin Bai. Pelangi panjang ini jatuh, dan dalam sekejap, seorang pemuda tampan tiba-tiba muncul. Dia tinggi dan tinggi, dengan wajah tampan dan mahkota seperti batu giok. Dia seperti makhluk abadi yang terbuang yang keluar dari lukisan. Dia memancarkan aura ketidakpedulian yang membuat orang berlutut dan memujanya pada pandangan pertama. Dia adalah Ye Jianjun. Melihat Ye Jianjun jatuh di depannya, Lin Bai meletakkan botol anggur di tangannya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berbisik, Lin Ye, pergi ke bawah gunung dan tunggu aku. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, jangan naik. Lin Ye mendengar kata-kata Lin Bai. Setelah mengerutkan kening dan berpikir lama, dia berjalan menuruni gunung dengan putus asa. Setelah Lin Ye pergi, hanya Lin Bai dan Ye Jianjun yang tersisa di seluruh Gunung Mu. Lin Bai berdiri dari tanah dan menatap Ye Jianjun dengan dingin. Adegan di Miracle Ridge terus terlintas di benak Lin Bai. Ye Jianjun ada di sini. Pertempuran ini akan segera dimulai. Pertempuran antara jenius terkuat di benua timur dan jenius nomor 1 di Beizu ditakdirkan untuk menarik perhatian dunia.
Apakah ini akan dimulai? Orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran di sekitar Mushan semuanya berkata dengan semangat. Di perahu roh dinasti Launan, Kasim tua itu tersenyum dan berkata, Yang mulia, kompetisi seni bela diri akan segera dimulai. Budak tua ini akan menuangkan anggur untukmu. Kaisar Launan langsung berdiri dari kursi naga, mendorong Kasim tua itu menjauh, dan berkata dengan dingin, apalagi yang kamu minum saat ini. Anggur. Kaisar Launan mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap gunungmu dengan mata tajam. Ini akan segera dimulai. Qianmu berkata sambil tersenyum tenang, dan Yu, bersiaplah untuk mengambil manik-manik foto. Orang kuat dan Yu yang mengikuti Qianmu mengangguk sedikit dan mengeluarkan selusin manik-manik dari tas penyimpanan manik foto melayang di udara, merekam setiap gerakan di Musan. Di atas awan, Ye Jianzun dan sekelompok orang kuat dari klan Ye memandang gunungmu dengan mata dingin. Yakinlah, Tuan Pedang. Meskipun Lin Bai sangat kuat, dia pasti tidak akan menjadi lawan Ye Jianjun hari ini. Beberapa orang kuat dari keluarga Ye tertawa dengan suara rendah. Mereka melihat bahwa Tuan Ye Jianzong sangat menghargai pertempuran ini. Jadi mereka tersenyum. Berkata, Ye Jianzun tidak berkata apa-apa dan menatap dingin ke puncak gunungmu. Di sisi lain awan, Master Pedang Dugu berdiri bersama sekelompok tetua keluarga Dugu. Dugu Jianzun menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ye Jianjun ada di sini. Pertempuran ini akhirnya akan dimulai. Beberapa tetua keluarga Dugu berkata, saya benar-benar tidak tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Musan di layar, Lin Bai dan Ye Jianjun saling membenci. Mereka saling memandang dengan niat membunuh yang melonjak di hati mereka, dan wajah mereka perlahan-lahan menjadi berubah dan mengerikan. Saat ini, Ye Jianjun melambaikan tangannya, dan senjata spiritual tingkat raja muncul di tangannya, menunjuk ke arah Lin Bai, dan berkata dengan dingin, hari ini, semua penghinaan yang kamu berikan kepadaku, aku akan membalasmu 100 kali lipat. Dalam benak Lin Bai, pada saat ini, Ye Jianjun muncul hari itu. Pada adegan ketika Su Xin bunuh diri di bawah pedang Ye Jianjun, mata Lin Bai tiba-tiba memerah karena iri, dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh Lin Bai. Ye Jianjun. Lin Bai menggeram dengan gigi terkatup, dan kemarahan serta niat membunuh di tubuhnya meledak secara bersamaan. Badai dahsyat bercampur dengan konsepsi artistik tingkat 9 yang mendominasi Lin Bai, disertai dengan auman Lin Bai, terdengar dengan keras, dan semua awan dalam radius 10.000 meter dihancurkan oleh auman Lin Bai. Langit bergemuruh begitu dahsyat hingga langit dan bumi berguncang, para dewa ketakutan, dan matahari serta bulan kehilangan semua cahayanya. Konsepsi artistik tingkat ke-9 meledak langsung dari Lin Bai. Guntur ilahi 3 warna terus-menerus bergerak bolak-balik keluar tubuh Lin Bai, bermandikan aura pembunuh, niat pedang, dan guntur, seperti seorang pembunuh yang kembali dari neraka. Ini pedangnya. Lin Bai meraung, dan pedang iblis serta penggaris pengukur muncul di tangannya. Kali ini, Lin Bai mengambil tindakan tanpa menyembunyikan apapun. Alih-alih menyembunyikan konsepsi artistik tingkat ke-9, ia langsung melepaskan kekuatan penuh konsepsi artistik tingkat ke-9. Alih-alih menyembunyikan guntur ilahi 3 warna, teknik guntur ilahi 5 elemen diaktifkan secara ekstrim. Alih-alih menyembunyikan penggaris pengukur, dia langsung mengeluarkannya, dan kekuatan Basword Dao tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, Lin Bai menggunakan semua keterampilan rahasia yang dia kembangkan sepanjang hidupnya untuk membunuh Ye Jianjun dalam sekejap. Di gunungmu, langit dipenuhi guntur. Pedang yang menakutkan itu sangat kuat. Lin Bai, dengan pedang iblis di satu tangan dan penggaris di tangan lainnya, penuh niat membunuh dan memiliki wajah dingin. Merasakan kekuatan pedang dan niat membunuh yang meletus dari Lin Bai di Gunung Mushan, semua prajurit di sekitar Gunung Mushan kini memandang Lin Bai dengan heran. Di tengah kekuatan pedang dan niat membunuh, mereka tidak hanya ketakutan. Bukan hanya yang kuat. Bahkan Dugu Jianzun dan Ye Jianzun sangat ketakutan hingga mereka menjadi pucat setelah merasakan kekuatan pedang dan niat membunuh Lin Bai. Apakah dia sebenarnya begitu kuat? Ye Jianzun berkata dengan ngeri. Dalam persepsi Ye Jianzun, ledakan kekuatan Lin Bai saat ini mungkin cukup untuk menghancurkan alam aspirasional. Apakah ini kekuatan putra suci Dongzu? Master Pedang Dugu berkata dengan heran. Dugu Yitian dan Dugu Hao di hutan tampak ngeri. Yitian, jika kamu melawan Lin Bai sekarang, apa peluangmu untuk menang? Dugu Hao bertanya dengan rasa ingin tahu setelah terkejut beberapa saat. Dugu Yitian pernah berkata sebelumnya bahwa jika dia bertengkar dengan Lin Bai, itu akan menjadi solusi 9 lawan 1. Tapi sekarang, setelah melihat kekuatan ledakan Lin Bai, Dugu Yitian berkata dengan kaget, tingkat kemenanganku mungkin
0. Kaisar dinasti Launan awalnya datang dari kota kekaisaran untuk menyaksikan kehancuran Ye Jianjun. Adegan itu membunuh Lin Bai adalah untuk membalas kematian pangeran kelima. Tapi sekarang setelah melihat kekuatan Lin Bai, Kaisar Launan berkata dengan ngeri, orang ini pasti bukan musuh. Di gunungmu, kekuatan pedang Lin Bai yang menakutkan menyerang, membuat Ye Jianjun tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia mundur 3 langkah, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia menatap Lin Bai dengan ngeri. Pada saat ini, Ye Jianjun penuh dengan niat pedang. Pedang di tangannya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan cahaya pedang yang menusuk hati perlahan menyebar. Bunuh. Ye Jianjun tidak takut pada Lin Bai, tetapi dengan ekspresi galak di wajahnya, dia menggerakkan pedangnya untuk membunuh Lin Bai. Kematian. Lin Bai mengertakkan giginya, memegang penggaris pengukur, memegang pedang iblis dengan erat, dan bergegas menuju Ye Jianjun. Kedua pedang itu bertabrakan dengan keras di udara, dan dampak dahsyat menyebar. Tabrakan pedang ini saja telah menyebabkan langit dan bumi berguncang, kehampaan bergolak, dan bumi hancur. Dan gunungmu yang besar ini hancur dalam sekejap oleh kekuatan tumbukan pedang ini. Bab 2850 Semangat bela diri tingkat dewa. Lin Bai dan Ye Jianjun bergegas menuju satu sama lain. Kedua pedang tak tertandingi itu bersentuhan untuk pertama kalinya di udara. Kekuatan yang kuat menyebar saat mereka bertabrakan. Seluruh gunungmu runtuh saat ini. Gemuruh. Suara keras runtuhnya gunungmu bergema di antara langit dan bumi. Asap dan debu bergulung di seluruh langit, menutupi langit dan matahari. Dan pada saat ini, di dalam asap dan debu, dua lampu pedang yang sangat tajam padam, langsung merobek asap dan debu yang membubung ke langit menjadi berkeping-keping. Teknik membelah pedang langit, membelah pegunungan dan membelah pegunungan. Lin Bai menatap Ye Jianjun dengan mata merah darah, dan meraung di mulutnya. Penggaris pengukur langit di bahunya bergetar hebat, dan gravitasi yang tak terlukiskan menghancurkan kehampaan dan menyerang Ye Jianjun. Ye Jianjun mundur 100 meter, wajahnya serius, seluruh tubuhnya memancarkan semburan cahaya pedang, dan senjata spiritual tingkat raja di tangannya bisa terdengar dari langit. Sekarang, Ye Jianjun membalikkan tangannya untuk bertarung, dan cahaya pedang terang melintas di langit. Serangan pedang ini seakan membuka langit dan bumi, dan memotong matahari dan bulan menjadi berkeping-keping. Satu serangan pedang. Dugu Yitian dan Dugu Hao berseru kaget saat mereka melihat pedang di hutan. Ini adalah salah satu warisan Dewa Pedang dalam keluarga Dewa Pedang, teknik pedang warisan Dewa Ye Yijian, penghakiman satu pedang. Dugu Yitian juga memahami dan mempraktikkan rangkaian teknik pedang ini, dan dia tahu betul betapa kuat dan menakutkannya rangkaian teknik pedang ini. Pedang yang menghancurkan matahari, bulan dan bintang ini menghantam Lin Bai, menghantam penggaris pengukur langit, dan menjatuhkan Lin Bai mundur 100 meter. Baik secara horizontal maupun vertikal. Salib menghancurkan dewa. Ye Jianjun tampak dingin. Setelah menghancurkan serangan Lin Bai dengan satu pedang, dia mengangkat pedangnya dan menebas 2 kali di udara. 2 pedang energi vertikal dan horizontal bersilangan dan menyerang Lin Bai. Dan dalam energi pedang silang ini, ketika sampai pada Lin Bai, tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang, menghancurkan dan membunuh Lin Bai dari setiap sudut. Tidak bagus. Dugu Yitian melihat pedang ini dan tiba-tiba berseru. Dugu Yitian juga berlatih, penghakiman satu pedang, tidak ada yang mengetahui kekuatan teknik pedang ini lebih baik dari dia. Lin Bai tidak bersembunyi atau menghindar dalam cahaya pedang ini, membiarkannya membunuhnya guntur ilahi 3 warna yang memenuhi tubuhnya tiba-tiba menyala, melindungi Lin Bai. Cahaya pedang yang mengenai Lin Bai langsung hancur oleh guntur di tubuh Lin Bai. Lin Bai membawa penggaris pengukur, memegang pedang iblis dengan erat, berjalan keluar selangkah demi selangkah, dan menatap Ye Jianjun. Ilmu pedang yang lemah. Lin Bai berjalan keluar dari tempat ini dikelilingi oleh cahaya pedang dan berkata sambil tersenyum dingin. Mata Ye Jianjun berkilat dan dia menatap Lin Bai dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa teknik pedang terkuat dalam satu penghakiman pedang tidak melukai Lin Bai sama sekali. Ketika Ye Jianjun di atas awan melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi lebih suram. Jika bahkan seni pedang satu yang ditinggalkan oleh Ye Jianzhen tidak dapat melukai Lin Bai, maka akan sangat sulit bagi Ye Jianzun untuk memenangkan pertempuran ini. Sulit. Pedang terbang. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Lin Bai berjalan keluar dengan penggaris pengukur, tersenyum dingin, dan 2 pedang terbang keluar dari tubuhnya, satu di kiri dan satu di kanan, dengan suara pedang, dan pergi menuju Ye Jianjun. Ye Jianjun harus berkonsentrasi menangani pedang terbang, dan berkata dengan dingin, kamu ingin membunuhku dengan 2 pedang terbang ini. Kamu terlalu meremehkanku.
Aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu dengan pedang terbang. Aku akan memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri. Lin Bai mengertakkan gigi dan menyeringai garang, mengambil satu langkah ke depan, dan konsepsi artistik tingkat ke-9 dengan cepat memadat. 9 tingkat konsepsi artistik yang awalnya menyebar antara langit dan bumi kini berkumpul di tubuh Lin Bai seperti segerombolan. Di bawah penggunaan jiwa pedang yang memangsa, mereka bergabung menjadi satu-satunya. Kekuatan mengerikan segera memenuhi udara dari pedang iblis Lin Bai. 9 pikiran bersatu. Bunuh yang abadi. Pedang iblis menerobos udara, dan cahaya pedang menghancurkan dewa. Ketika pedang Lin Bai jatuh, langit menjadi gelap, matahari dan bulan langsung kehilangan cahayanya, dan tangisan para dewa dan Buddha seakan terdengar di kehampaan di sekeliling. Pada saat tidak ada cahaya di langit dan bumi, cahaya pedang yang menelan langit dan bumi menerobos udara dan membunuh Ye Jianjun. Ketika Ye Jianjun melihat pedang ini datang, ekspresinya ngeri, wajahnya pucat, dan dia berkeringat seperti hujan. Dia buru-buru mundur. Pada saat yang sama, cahaya pedang di tubuhnya berputar tak terkendali. Di atas kepala Ye Jianjun, sepotong kabut hitam melonjak, dan jiwa bela dirinya terlahir kembali. Di atas kepalanya, dunia redup berwarna kuning bumi muncul, dan di dunia itu, samar-samar dia bisa melihat tanah di tanah. Di sana adalah pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan jiwa bela diri tertancap di dalamnya. Ini adalah semangat bela diri Ye Jianjun, semangat bela diri tingkat kaisar, dunia jiwa pedang. Semangat bela dirinya telah benar-benar mencapai tingkat dewa. Semangat bela diri tingkat dewa sejati. Lin Bai memandang roh bela diri di atas kepala Ye Jianjun dengan sangat terkejut dan berkata dengan tidak percaya. Lin Bai pernah teringat ketika berada di Lingnan, Lin Bai pernah bertarung hidup dan mati dengan Ye Jianjun. Ye Jianjun juga menggunakan ilmu bela diri pada saat itu, namun jiwa bela diri, Sword Soul World, yang digunakan oleh Ye Jianjun pada saat itu waktu hanyalah roh bela diri tingkat kaisar. Tapi sekarang ketika Lin Bai melihat roh bela diri ini lagi, ternyata itu adalah roh bela diri tingkat dewa. Ye Jianjun memegang roh bela diri di atas kepalanya dengan cibiran di wajahnya. Saat itu, keluarga Dewa Pedang mengirimku ke tempat paling tandus di benua kuno untuk menyegel roh bela diri, sehingga aku bisa memulai dari awal yang sederhana, lalui segala macam kesulitan, dan kuatkan hati Tao saya. Lin Bai. Ketika Anda melihat semangat bela diri saya di Lingnan, itu hanyalah semangat bela diri yang tersegel. Dan semangat bela diri yang Anda lihat sekarang adalah wajah sebenarnya dari semangat bela diri. Roh bela diri tingkat dewa, dunia jiwa pedang. Ye Jianjun berkata dengan senyum yang sangat percaya diri di wajahnya. Semangat bela diri tingkat dewa. Dugu Jianzun berdiri di atas awan dan memandang Ye Jianjun dengan ngeri. Bahkan Master Pedang Dugu pun tidak mengetahui bahwa ternyata Ye Jianjun memiliki roh bela diri tingkat dewa. Ye Jianjun terkekeh dan berkata, sepertinya rahasia semangat bela diri Ye Jianjun tidak dapat disimpan, tapi itu tidak masalah. Sekarang dia telah mencapai tingkat kesempurnaan di alam kematian dan kesulitan, dan akan segera memasuki alam tersebut. Aspirasi. Pada saat itu, tidak ada yang bisa itu menghalangi kebangkitannya. Kaisar Lounan memandang Ye Jianjun dengan ngeri, semangat bela diri tingkat dewa. Qianmu dari keluarga Chaishen mengedipkan matanya dan berkata dengan terkejut, Ye Jianjun dari keluarga Dewa Pedang sangat dalam. Sungguh orang yang licik, kamu sebenarnya menyembunyikan Ye Jianjun begitu dalam. Tidak heran Ye Jianjun ingin mengirim Ye Jianjun meninggalkan keluarga Dewa Pedang untuk berlatih. Jika keluarga Dugu tahu bahwa roh bela diri Ye Jianjun adalah tingkat dewa, aku khawatir Master Pedang keluarga Dugu, aku bahkan tidak bisa tidur. Qianmu tersenyum sedikit, dan setelah perhitungan yang cermat, dia berkata, tapi sekarang tampaknya di antara generasi muda saat ini, termasuk Ye Jianjun, sudah ada 3 roh bela diri tingkat dewa di benua kuno. Dugu Hao dan Dugu Yitian juga merasa ngeri. Dugu Hao berkata dengan terkejut, meskipun saya telah mendengar bahwa keluarga Ye menyegel roh bela diri Tuan Ye Jian dan membiarkannya keluar untuk berlatih, tapi saya rasa bahkan jika Ye Jianjun membuka segel roh bela diri, itu hanya akan menjadi semi roh bela diri tingkat dewa paling banyak. Tidak, saya pikir. Dugu Yitian berkata dengan terkejut, ya, saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah roh bela diri tingkat dewa.